tempat ini maupun online ya. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Apa kabar kita hari ini? Semuanya luar biasa, ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang hebat, kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan setiap kita siap memuji nama Tuhan. Katakan haleluya, amin. Biarlah sampai akhir nafas kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuji Allah yang hidup. Amin. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, Ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, Ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Sama-sama yuk. Haleluya Tuhan. Semuanya pujian dan hormat buat nama Tuhan kita. Amin. Yesus. Haleluya. Pujilah, ku naikkan hanya kepadamu. Pujilah, ku naikkan hanya kepadamu. Sampai akhir nafas
percaya bahwa Tuhan ada pujian setiap hati kita semua? Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami Tuhan, karena Engkau adalah pujaan di hidup kami Bapa. Dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, karena Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dan penyembahan kami. Amin.
Dan izinkan kami Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk melekat dengan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, fokuskan hati kami hanya pada Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh Bapa syukur Tuhan. Karena tahu Tuhan, Engkau Allah Tuhan, Engkau Raja dari segala Raja Tuhan. Biarkan jiwa kami melekat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Yesus, pujaanku, pujaan. Ya Yesus, pujaanku. Yes, Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Katakan dengan lembut. Ya Yesusku, pujaanku. Yesus pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku, ya Yesus pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku. Pujaan kami Tuhan, amin. Ya Yesus, haleluya Tuhan. Pujaan, oh ya Yesus pujaanku. Haleluya, oh pujaan. Katakan segenap hidupku menyembahmu. Segenap hidupku. Haleluya, menyembahmu. Kami tahu Tuhan, nama Engkau adalah nama yang menyembuhkan, nama Engkau adalah pengharapan bagi kami Tuhan. Yes Lord.
pujaanku, daku bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Ya Yesusku, dengan iman katakan pujaanku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Engkau Yesus pujaanku Tuhan, amin. Ya Yesusku, pujaanku. Senap hidupku Beri tepuk tangan bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Yesus, yang utama dan yang terutama dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ada damai sejahtera di rumah Tuhan. Ada kegembiraan di rumah Tuhan. Dan kami menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat hari yang luar biasa di pagi ini. Kami berkumpul bersama-sama untuk kami beribadah. Dan setiap daripada kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan tidak saja hadir tapi kami percaya Engkau menjamah setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat Impression Worship yang melayani kita dengan luar biasa pagi ini. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar semua saudara? Wow, sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di minggu pertama di bulan November. Dan seperti biasa 2 bulan sekali tema gereja kita berganti baru. Saudara dikasih Tuhan. Dan di 2 bulan ini November dan Desember kita akan ada di tema look forward. Bagaimana kita bisa melihat ke depan. Katakan melihat ke depan. Dalam melihat ke depan, ya sebelum Anda melangkahkan kaki maju dalam perjalanan kehidupan ini, Anda perlu tahu, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang Anda pikirkan. Karena biasa orang bergerak, melangkah maju, berjalan maju, sesuai dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Hari ini Anda datang bersama-sama di tempat ini beribadah. Tentu dalam sepanjang minggu ini Anda telah mempersiapkan, Anda telah pikirkan besok minggu saya mau ibadah di Super Sunday. Ada yang mungkin gak bisa datang mengikuti ibadah online. Apa yang dia lakukan hari ini dimulai dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah Anda ada di mana hari ini? Maksud saya apa yang sedang Anda pikirkan hari ini untuk hari esokmu. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menyediakan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Hari esok saya, hari esok saudara, hari esok keluargamu, hari esok segala sesuatu yang ada dalam kehidupanmu, kata Alkitab itu penuh pengharapan. Nah kalau Tuhan sudah memberikan kebenaran untuk Anda pikirkan bahwa hari esokmu itu baik, hari esokmu itu penuh pengharapan, di sana ada pemulihan, di sana ada kesembuhan, di sana ada pertolongan.
maka perjalananmu itu akan baik adanya karena Anda tahu arahnya kemana. Hari ini, next slide, kita akan berbicara tentang berpikir maju, ya, forward thinking. Kenapa demikian? Karena kalau Anda sudah terima kebenaran dari Tuhan, yang salah satunya saya bilang tadi, hari esok kita hari esok yang penuh pengharapan, maka pikiranmu itu haruslah pikiran yang maju, katakan maju. Artinya Anda nggak boleh tinggal di hari yang lalu dengan segala beban-beban pikiran yang mungkin masih Anda bawa hari ini. Dengan segala kejadian yang mungkin Tuhan izinkan terjadi buat Anda, yang Anda nggak sangka-sangka tahun ini Anda alami, saudara dikasih oleh Tuhan. Kemarin saya berbicara dengan beberapa orang dan bahkan ke mama saya di Manado. Tahun ini kalau saya tidak salah, di antara kita, kekasih-kekasih kita telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Saya senang melihat di sini ada Mas Rizwan yang baru ditinggal oleh Bu Deni. Wow, tetap memilih hari ini datang untuk melayani Tuhan, mengatur parkir di depan. Boleh kita beri tepuk tangan buat Mas Rizwan. Kita tidak sangka-sangka Bu Deni meninggalkan kita. Juga kita tidak sangka-sangka Bu Yono meninggalkan kita. Istri Pak Jun juga meninggalkan kita. Ada Pak Agus meninggalkan kita di tahun ini. Tapi hal-hal tersebut telah terjadi di hari-hari yang lalu. Kita hidup untuk hari ini dan untuk hari esok. Karena Tuhan akan terus memimpin langkah demi langkah kita menuju kepada hari esok yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Ya, Anda mungkin memang masih dalam kesedihan. Masih mungkin berduka cita, itu manusiawi. Tapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan akan memimpin kita terus melangkah maju. Karena di hari esok ada hal-hal yang Tuhan sedang sediakan buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, ya, next. Dalam 2 Petrus, kita sekarang ada di 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, ayat 1 mulai, Anda bisa lihat di depan, ikuti bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Ingat, konteks dari surat Petrus ya datang kepada orang-orang Kristen pada waktu itu untuk memperingati mereka tentang bagaimana mereka bertahan dalam kebenaran, mengikuti jalan-jalan Tuhan, dan juga dalam konteks bagi kita yang hidup di akhir zaman. Supaya kita sungguh-sungguh betul-betul hidup di dalam kebenaran, jadi imamat yang rajani yang terus hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, di dalam surat itu di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Saudara dikasih Tuhan, fokus kepada apa yang saya warnai merah. Saudara, di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Apakah pengertian yang murni itu? Nanti kita akan lihat. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Dari 2 warna merah ayat 1 dan ayat yang kedua dimulai dengan kata pengertian murni. Jadi setiap kebenaran yang Anda terima harus memurnikan pikiranmu. Sehingga sederhananya begini, cara engkau berpikir dan kemudian pada waktu engkau memutuskan sesuatu datangnya daripada kebenaran. Nah, Petrus mengatakan semua pikiran murni yang datangnya daripada kebenaran itu, ayat yang kedua dia katakan, ya supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah disampaikan oleh para rasul, oleh para nabi. Perkataan apa itu? Perkataan firman. Jadi begini, pikiran yang murni yang datangnya daripada kebenaran, saudara dikasih Tuhan, yang datangnya daripada Tuhan itu haruslah menjadi sesuatu yang Anda ingat, katakan ingat. Anda ingat terus menerus sehingga begini, dalam perjalananmu menuju kepada hari esok yang penuh dengan pengharapan itu, pikiranmu itu selalu dimurnikan. Karena di dunia ini Anda bisa mendapatkan berbagai macam hal masukan, nasihat, input dalam semua sisi kehidupan. Karena kita makhluk sosial, biasa kita ketemu dengan orang,
teman, ada di gereja. Banyak hal informasi yang Anda bisa dapatkan. Nah, bagaimana Anda sebagai orang percaya bisa membedakan itu semua kalau pikiranmu tidak diisi oleh firman Tuhan, tidak diisi oleh kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjut. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Jadi di tengah-tengah kita, saya sudah katakan 2 minggu yang lalu, baik di tengah-tengah kita maupun yang ada di luar kita, itu bisa menjadi pengganggu, pengacau, atau bisa menjadi nasihat, input yang salah yang Anda terima. Sekali lagi bayangkan, kalau Anda nggak simpan firman Tuhan di pikiranmu, bahkan bayangkan kalau itu tidak menjadi sebuah perenungan yang menguasai seluruh kehidupanmu. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan, biasanya datang daripada apa yang Anda pikirkan. Nah, saya berdoa hari-hari ini setiap saya dan saudara, pikiran hatimu dipenuhi oleh apa yang benar sehingga apa yang Anda katakan adalah apa yang datang daripada Tuhan. Next ayat 4. Kata mereka ini siapa? Ya tadi itu, di akhir zaman ini baik dari sesama orang Kristen maupun yang di luar Kristen bisa menjadi orang-orang yang beri input yang salah, nasihat yang salah, informasi yang salah. Kata mereka apa? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan. Jadi kebenaran yang Petrus mau sampaikan bahwa kita ada di akhir zaman. Juru selamat akan datang. Saudara, di 2 bulan ini kita juga akan belajar bahwa Anda harus menjadi orang Kristen yang tahu bahwa kita ini ada di akhir zaman. Yang akhir zamannya bisa berbicara 2 hal. Anda dipanggil sendiri sama Tuhan, atau kita bersama-sama diangkut oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Jadi Petrus mengatakan begini, hey, di sekitarmu ada orang-orang yang ketika bertanya di manakah janji Tuhan, itu orang-orang yang meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Artinya begini, di sekitar kita akan hidup orang-orang yang ragu akan janji Tuhan, ragu akan kebenaran. Di sekitar kita hidup orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, gak percaya kepada kebenaran. Bahkan saya katakan tadi, di sekitar kita orang-orang percaya ada orang yang sudah menyerah, orang yang udah putus asa. Sehingga orang-orang itu mempengaruhi teman-temannya yang lain. Sehingga mereka berkata begini, alah ngapain kamu gereja, ngapain kamu berdoa, ngapain kamu sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Udah gak usah. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi orang yang tidak lagi mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Saudara, ayat 5 mereka ya sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa air itu ya bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara, demikian juga kemampuan kita untuk percaya pada Allah, saudara dikasih Tuhan, kemampuan kita untuk percaya kepada Allah datang dari kebenaran yang kita simpan. Tapi keraguan kita akan janji Tuhan datang dari informasi yang datang di sekitar Anda. Keraguan Anda akan pemeliharaan Tuhan juga datang dari proses yang seakan-akan doamu belum dijawab. Pergumulanmu gak ada akhirnya. Dan orang menganggap bahwa semua usahanya dalam Tuhan menjadi sia-sia. Sehingga semua itu membuat dia gak percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu hari ini bagian pertama dari bagaimana kita belajar berpikir maju. Ya, yang datangnya pikiran itu dari kebenaran, yang Anda percaya bahwa hari esokmu baik, yang Anda percaya keluargamu akan baik, yang kau percaya pekerjaanmu akan baik, usahamu akan baik, sampai Tuhan mengizinkan Anda ada di muka bumi, Anda akan baik-baik saja apapun situasinya. Nah, apa yang perlu Anda kerjakan kalau begitu, supaya Anda berangkat bersama-sama dengan jalan-jalan Tuhan dalam pikiran yang benar. Hal yang pertama, ini hal yang pertama,
Hal yang kedua kita akan pelajari minggu yang ketiga karena minggu depan kita akan kedatangan tamu dari Kelet, Ibu Ineke, saudara dikasih Tuhan. Hal yang pertama, Tayu. Tetangga sama Kelet kan gak apa-apa lah. Yang pertama, ya arah dari pikiran kita mempengaruhi tujuan dari hidup kita. Baca sama-sama 1, 2, 3. Arah dari pikiran kita mempengaruhi tujuan dari hidup kita. Makanya saya katakan di pendahuluan tadi, yang Anda pikirkan tentang hidupmu apa hari ini. Kalau engkau pikirkan bahwa hari esok aku madesu, maka Anda akan mengarahkan jalanmu ke sono. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Anda pingin bentuk badan yang proporsional, ya pingin, Anda pikirkan dulu kan, oke? Saya tidak sedang ngomong gendut dan kurus, tinggi dan pendek. Saya tidak sedang ngomong begitu. Tapi bentuk yang Anda inginkan tentang hidupmu. Nah waktu contoh, Anda berpikir bahwa berat badanmu harusnya 50 tapi sekarang sudah 55. Anda pingin menjadi 50. Itu pikiranmu, betul enggak? Waktu Anda memutuskan pingin punya berat badan 50, maka apa yang Anda lakukan? Contoh, olahraga. Yang kedua apa? Diet, 2 itu aja. Olahraga dan diet. Nah, waktu Anda olahraga dan diet, itu kan sebenarnya yang mengarahkan pikiranmu, betul enggak? Anda udah pikir dulu, saya mau pingin punya berat badan 50. Ini 55, berarti target saya 5 kilo turun nih. Oke, apa yang perlu saya lakukan? Olahraga. Apa saja olahraganya? Jogging boleh, sepeda boleh, saudara ya, badminton seperti saya boleh. Ya, mau apa lagi? Ya, ngedance boleh, aerobik boleh, senam boleh. Nah, senam, aerobik, nyepeda semua dilakukan karena Anda pikirkan. Jadi apa yang Anda pikirkan mengarahkan tujuan. Nah kalau hari ini Anda memikirkan masa depanmu atau hari esokmu gelap, maka kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Anda akan bekerja pun tapi tanpa semangat, tanpa gairah. Apa yang Anda pikirkan tentang rumah tanggamu? Apakah Anda memikirkan bahwa Tuhan mengasihi rumah tanggamu? Kalau Anda berpikir begitu, maka Anda akan memutuskan sesuatu yang dimana keluargamu dipulihkan. Apa yang Anda pikirkan tentang rumah tanggamu? Saya ingin punya rumah tangga yang semakin kuat, pastor. Oke, apa yang perlu Anda lakukan? Ya, berarti dua-dua antara suami dan istri harus mengambil andil untuk memutuskan sesuatu yang baik. Tapi pikirkan dulu. Tapi kalau pikiranmu udah hancur, gelap, nggak ada jalan keluar, sia-sia, maka semua tindakanmu akan menuntun kepada apa yang Anda pikirkan. Jadi sekali lagi arah dan dari pikiranmu mempengaruhi tujuan daripada hidupmu. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Apa pengertian yang murni itu? Pengertian yang murni itu adalah pemikiran yang sehat. Katakan sehat. Sadar. Dan berdasarkan informasi Alkitabiah yang memungkinkan kita untuk bertahan dalam iman. Jadi apa yang perlu Anda punya di pikiranmu untuk sesuatu yang baik yang Anda sedang pikirkan hari ini untuk masa depanmu. Kata ya Alkitab, Petrus berusaha menghidupkan pemikiran yang murni. Apa pemikiran yang murni itu? Kata ya penjelasan di sini, ya sehat. Pikirannya harus sehat dulu. Katakan sehat. Emang ada pikiran yang sakit? Ada. Bahkan tingkatan sakitnya bisa macam-macam. Ya, ada yang stres biasa. Ya, ada yang stres berat. Ada saking berat yang menjadi depresi. Pada akhirnya nggak tertahan menjadi apa? Ya, sakit jiwa. Gangguan pikiran. Nah saya berdoa, Anda mungkin berkata, kan pastor kadang-kadang kita butuh stres untuk membuat kita menjadi orang yang meninggalkan kenyamanan. Ya bisa juga, karena memang setiap hari kita bisa stres. Saudara, karena kalau Anda masih stres berarti pikiranmu masih jalan. Ada orang gila stres? Oke, jangan tegang ya. Ada nggak orang gila stres? Hanya siapa yang bisa stres?
orang normal. Artinya begini, kalau Anda stres gak apa-apa. Ya berarti Anda normal masih. Dan firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan. Udah, itu kebenaran kan? Jadi pikiran yang sehat itu begini, Anda mungkin sedang stres, tapi isi dengan sesuatu yang baik. Kayak nutrisi itu loh, Anda ingin punya tubuh yang sehat, nutrisi yang masuk kan harus baik. Hello? Ya, 2 minggu lalu saya baru cek di Prodia itu. Wah, kolesterol saya ternyata 225. Pantesan. Ya, ini kencengnya minta ampun gitu saudara. Dan kemudian saya ini ada di, entah benar apa enggak, ini informasi yang saya dapat dari Google itu. Kalau orang vertigo itu ada fase-fase kambuhnya gitu kan. Jadi puji Tuhan kambuhnya enggak seberat dulu gitu. Enggak seberat dulu sampai tumbang-tumbang, enggak. Ini rodok ringan-ringan tapi mau jatuh tapi enggak. Maksudnya kan jadi, dan itu ada traumatis biasanya orang begitu. Nah, kenapa sampai kolesterol saya itu sampai 225. Oh ya, saya kemarin ke Bekasi itu, mama saya bawa daging babi banyaknya minta ampun. Saya makan banyak. Sampai dibawain ke rumah, sampai sekarang masih ada di kulkas nggak dikeluarin gara-gara terlanjur kencang. Karena kolesterol. Oh, gara-gara saya mungkin banyak makan itu, kolesterol saya menjadi naik, tekanan darah saya menjadi tinggi sekali. Nah, kalau saya tahu keadaan saya seperti begitu, berarti saya harus merubah cara makan saya paling tidak. Saya minum obat untuk menurunkan kadar kolesterolnya paling enggak. Kemudian saya kemarin ke Pati lucu, habis khotbah malam itu ada salah satu istri dari pendeta di situ, karena di situ ada 3 atau 4 pendeta. Kebetulan dia juga kerja di rumah sakit, dia bilang begini, Pak kita makan nasi apa di Pati itu? Nasi gandul. Kan nasi gandul mirip-mirip kalau di Kudus nasinya apa tuh? Pindang ya, bener ya, cuma beda daun doang gitu kan. Oke, loh kita keliling di bawah di Pati itu ya tempat makan nasi gandul pertama kali di Pati. Oh ya udah saya bilang pokoknya saya kalau diajak makan meluai. Karena kalau ditanya, pastor mau makan apa? Apa saja, setan aja punya daging saya makan kok. Gitu. Mau nggak makan di nasi gandul? Ini yang pertama kali di Pati. Oke, berangkat saya. Padahal sebenarnya saya lagi tegang-tegang lehernya. Tapi gimana ya diajak udah saya ikut. Pas nyampe di situ nggak ada dagingnya lagi. Adanya apa? Waduh, jeroan. Oh, pokoknya jeroan kabeh. Kikil-kikile gitu saudara. Gimana nih pastor? Adanya jeroan toh. Cari tempat yang lain ya. Kalau ada daging sih, daging aja lah. Cari lagi. Rupanya kalau hari Sabtu Minggu rame sekali di Pati. Ada orang Pati di sini. Oh ada. Yang main gitar tadi itu di sini tuh orang Pati loh. Kita perlu beri tepuk tangan sama dia karena dia dari Pati datangnya loh. Dia datang harus pagi-pagi karena mereka latihan. Jadi anak-anak musik kita tuh dan PW luar biasa. Pagi-pagi udah datang duluan latihan. Ya, untuk mempersiapkan ini bisa berlangsung. Anak-anak yang di belakang semuanya luar biasa. Nah datang ke tempat yang kedua. Sami mawon. Jeroan kabeh gitu kan. Terus dia tanya, piye Pak Pendeta? Udahlah saya makan kikil. Kalau kikil bukan jeroan kan? Kulitan kan? Oke. Nah tapi rasanya kok kalau makan kikil piye, udah tambah hati aja dikit gitu. Pulang-pulang Senin itu kenceng lagi. Itu dalam hati, udah tahu-tahu begitu, masih makan begitu. Jadi itu maksud saya itu begini. Kalau engkau pingin sehat, nutrisi yang masuk harus sehat. Paling enggak itu usaha. Ya. Nah kalau pikiranmu sedang tidak sehat, ayo masukin apa yang sehat. Apa yang sehat? Ya masukin firman Tuhan. Karena Petrus bilang, itu akan memurnikan pikiranmu. Hari ini kalau engkau berpikir, gak mungkin usaha saya berhasil. Tapi firman Tuhan katakan apa tentang usahamu? Firman Tuhan berkata, aku akan memerintahkan berkat datang kepadamu. Apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan apa? Berhasil. Jadi kalau engkau memikirkan sesuatu yang buruk tentang pekerjaanmu, engkau akan sakit. Stres tingkat tinggi.
Nah supaya enggak sakit pikiranmu, isi dengan yang sehat. Makanya firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 1, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan berarti siang Anda renungin, habis itu Anda baca yang lain, kacau hidupnya, malam lagi renungin. Bukan. Itu berbicara tentang sepanjang hari dalam kehidupanmu, firman Tuhan menguasai pikiranmu. Apalagi kata firman Tuhan, ya sadar. Tahu sadar ya? Anda masih orang sadar semuanya, amin? Oke, kalau pegang api kira-kira tanganmu akan apa sih? Kebakar. Kalau Anda pegang api dengan sengaja, ya, padahal Anda tahu kalau pegang api itu tanganmu kebakar, berarti Anda sedang tidak sadar. Artinya begini, apa yang Anda pikirkan sadar enggak itu baik atau benar. Kalau Anda sadar itu baik, Anda akan lakukan. Kalau Anda sadar itu tidak baik, maka Anda harusnya tidak lakukan. Ya, sesederhana itu. Tapi sebenarnya pada prakteknya semua kita kesulitan. Karena perbuatan baik kita kadang-kadang bergantung kepada situasi hati dan pikiran kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Next slide, klik. Pada pasal ini menunjuk perjalanan rohani kita adalah sebuah peperangan dalam pikiran. Jadi sebenarnya sebelum mulutmu ngomong, tanganmu melakukan sesuatu, kakimu melangkahkan kaki, di pikiranmu udah ada perang duluan. Jadi medan pertempuran pertama dalam kehidupan Anda letaknya di mana saudara? Seriously. Makanya berhati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi semakin banyak firman Tuhan menguasai kehidupanmu, maka firman Tuhan kata Alkitab adalah senjata. Firman Tuhan adalah senjata. Ya, saya suka mencontohkan komunikasi seorang anak kecil dengan seorang raksasa. Ya, Daud dan Goliat. Goliat datang dengan caci maki, Goliat datang dengan ancaman. Daud ngomong apa? Dia cuma ngomong firman Tuhan doang. Dia cuma ngomong pengalamannya hidup bersama dengan Tuhan. Daud cuma bilang, gak apa-apa dalam bahasa saya. Lu boleh raksasa, lu boleh gede, lu boleh disebut pendekar. Ya memang karena Alkitab ngomong itu Goliat pendekar. Bukan pendeta pendek berbadan kekar, bukan. Tapi pendekar beneran itu Goliat. Tapi Daud cuma bilang begini, gak apa-apa. Aku datang bersama dengan Tuhan. Panglima bala tentara Israel yang kau tantang. Itu firman Tuhan bukan? Iya. Percayakah engkau orang percaya itu disertai Tuhan? Katakan amin. Katakan saya disertai Tuhan. Itu kebenaran atau bukan? Kebenaran kan? Sama Daud ngomong begitu. Aku datang bersama Tuhan. Lah Tuhan ada di mana? Daud bilang, ada nih yang pimpin barisan tentara Israel. Itu kebenaran. Jadi kan begini, waktu Anda menghadapi raksasa kehidupan, ya pikiran yang murni akan berkata begini, Tuhan bersamaku. Lah kalau Tuhan bersamaku ngapain dia? Dia ada memimpinku. Ya, waktu dia memimpinku, dia akan ngapain? Dia akan memberikan kemenangan pada waktu dalam proses kehidupan, waktu aku berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan. Itu firman Tuhan. Nah kadang pikiran kita justru diisi oleh apa kata orang. Ya, apa kata teman, apa kata dunia, bukan apa kata firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, ya di pasal ini kita sedang diajari oleh firman Tuhan bahwa dalam perjalanan rohani kita, saudara, itu adalah sebuah peperangan dalam pikiran. Untuk pengurusan kita, Allah ingin kita untuk memikirkan segala yang benar, katakan yang benar. Memikirkan segala yang benar. Ya, tapi begitu sering pikiran kita justru ditawan oleh gangguan pengalihan, keraguan dan keputusasaan. Kenapa Anda menjadi ragu? Kenapa Anda menjadi putus asa? Karena tadi di pikiranmu ada informasi, ada berita, ada masukan yang datangnya bukan dari kebenaran. Bukan berarti tidak ya menerima nasihat. Boleh karena kita harus menerima nasihat, masukan yang baik. Karena banyak nasihat, banyak masukan yang baik. Tapi enggak sedikit nasihat dan masukan yang jelek. Masih ingat ya saya pernah khotbah mungkin itu 3 minggu yang lalu. Waktu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul itu loh di goa itu. Apa kata anak buahnya? Ya Tuanku, iki kesempatan. Iki bongelku, iki musuh kita.
Iki kesempatan. Bahkan mereka pakai firman Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan kasih. Untuk membunuh Saul. Ya kan? Lucu ya, mereka ada di goa, tapi Saul datang di situ untuk buang air besar kan. Alkitab ngomong begitu. Jadi anak buahnya Daud berkata, iki kesempatan. Bukankah di hidup ini kadang-kadang kita dikasih kesempatan. Kayaknya benar. Untuk melukai orang, untuk mencelakai orang. Betul enggak saudara? Apalagi ya mungkin di kantor gitu ya, di kantor Anda yang kerja di kantor, ya ada orang-orang yang gak suka sama Anda gitu ya, pingin menjatuhkan Anda, nusuk Anda dari samping, dari belakang dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba orang yang gak suka sama Anda itu ya mengalami musibah atau mengalami kondisi di mana dia seperti ada ya di ujung tanduk dan Anda punya kesempatan untuk semakin menjatuhkan dia. Anda akan berkata apa? Puji Tuhan. Iki kesempatan. Rasa no kowe. Anda tinggal dorong sedikit. Til. Jatuh. Hello. Saya berdoa hari ini. Firman Tuhan mengajari kita untuk. Kalau Tuhan beserta memimpin Anda. Justru akan membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang apapun kesempatannya memilih melakukan apa yang benar. Daud cuma bilang begini sama anak buahnya, aku tidak akan apa-apakan orang yang diurapi Tuhan. Alias Daud berkata, aku gak akan bunuh dia. Kalau Tuhan berkata aku bunuh, ya biarkan dia akan membunuhnya. Tapi kalau Tuhan berkata enggak, ya aku gak akan mau. Mungkin anak buahnya Daud berkata, alah gimana sih bos, ini kesempatan bos. Ya, hajar bos. Kadang-kadang di sekitar kita ada orang-orang yang seperti apa ya? Apa sih kalau di samping lapangan tuh orang yang nyorakin itu? Hah? Apa? Supporter ya. Ayo. Nah, masalahnya kadang-kadang orang yang ngomong, ayo, nyuruh kita melakukan apa yang salah. Nah, karena banyak dukungan, oke lah, gitu kan. Nah, hari ini kita belajar. Kalau kesempatan yang terbuka depan kita menyuruh kita melakukan apa yang salah, pilihlah untuk melakukan apa yang benar. Ada amin, saudara dikasih Tuhan? Ya, next slide, klik. Apa yang kita perlu sadari adalah arah dari pikiran kita, ya, mempengaruhi tujuan kehidupan kita. Jadi sekali lagi, sederhana. Hari ini Anda perlu belajar, ketahui apa yang di pikiranmu. Selama pikiranmu baik, benar datangnya dari firman Tuhan, Anda paling tidak punya kekuatan untuk memutuskan dan mengatakan apa yang baik dan benar. Ya, jika pikiran kita terfokus pada Kristus dan perintahnya, janji-janjinya, karyanya yang telah selesai, hidup kita akan dipimpin ke arah yang benar. Tapi sadar dulu, hari ini Anda ada di mana? Ya, karena kalau Anda nggak tahu Anda ada di mana, Anda tidak akan bisa dituntun. Tanggal 9 Oktober itu Pastor Budi itu WA. Happy anniversary. Kan gitu. Kemudian sekretarisnya WA saya, Pastor Daniel, alamat rumahnya di mana? Saya kasih alamat rumahnya Loram Wechan, ya, RC 1, RW 1. Enggak ada nomor rumahnya Pastor, boten enten. Ya pokoknya patokannya Sanggarema aja, ketemu pasti. Karena Sanggarema, Sanggarnya Mbak Titi di samping rumahku. Saya udah bisa Sherlock enggak Pastor? Oh saya Sherlock. Saya pikir mau ngirim apa Pastor Budi dari Semarang gitu kan. Apa gitu kan. Ya terus siang-siang kita pas lagi keluar ada orang telepon. Pak, ya waktu Sherlock lokasinya udah bener enggak? Bener. Orang Wecan, RC 1, RW 1 gitu. Samping Sanggarema lah, kalau enggak itu cari Sanggarema lah, ketemulah rumahku gitu kan. Rupanya dia datang enggak ke Sanggaremanya, ke Pasar Baru. Kok jauh banget ya? Pasar Baru itu di belakang kan. Terus saya bilang, maju lagi ke depan, keluar ke jalan raya, ke jalan Patimura maksudnya gitu kan. Susah Pak. Terus saya telepon begini, sekarang posisimu ada di mana? Biar saya tuntun lewat telepon. Saya di Pasar Baru tapi bablas, mau dekat Pak Yono malahan.
bablas udah mau ke Getas. Gini aja, kamu balik ke Pasar Baru, terus kamu keluar lagi ke Jalan Patimura. Oh gitu ya Pak. Keluar ke Patimura, kamu langsung ke kanan, ketemu Gapura Loram Wecan. Langsung kanan, ada Plang Sanggarema, masuk aja di situ. Oh gitu ya Pak. Oke, berhasil. Rupanya dia bawa titipan Pastor Budi. Ya, masakan, saudara ya, apa sih? Kerang-kerangan itu loh, ada kerang, ada kepiting, ada apa tuh. Yang kalau makan tuh biasanya di restoran dilepas di meja itu loh. Anda tahu ya, pernah tahu maksud saya. Itu yang membuat kolesterol saya tambah tinggi juga kata. Makan kerang, kerang hijau, kerang merah, kerang kepiting gitu kan. Dasar geragas gitu kan, jadi saya makan gitu. Nah, saya bisa tuntun orang itu, bukan orang kudus juga ternyata. Karena saya tahu posisinya. Dia ada di Pasar Baru, rodok maju sedikit. Nah, hari ini Anda ada di mana? Karena Anda nggak bisa dituntun kalau Anda nggak tahu Anda ada di mana. Apa yang engkau pikirkan hari ini? Kalau Anda memikirkan sesuatu yang buruk, firman Tuhan mau tuntun Anda supaya pikiranmu jadi baik. Tetapi jika kita tinggal dalam pikiran yang tidak benar, tidak ilahi, tidak produktif, kita akan sulit menghasilkan buah yang Allah kehendaki. Sekarang pertanyaannya sekali lagi, Anda ada di mana? Pikiranmu apa? Anda klik. Apa yang memenuhi pikiran Anda hari ini? Ya, Anda bisa foto dan coba check up lah gitu. Kan sekali-sekali Anda boleh check up pikiran kan. Ya, halo, check up hati, check up kesehatan itu penting loh. Check up keluarga. Karena kalau Anda nggak cek, jangan-jangan ada yang salah tapi Anda biarin. Kan repot, kalau Anda kolesterol tinggi, sudah tahu-tahu begitu, Anda makannya sembrono contohnya. Itu kan salah sendiri. Cek coba. Jangan-jangan Anda merasa nggak berharga. Hello, Anda mau berkata begini, masa orang Kristen sudah dengar firman Tuhan, kata firman Tuhan dia berharga, masa dia menganggap dirinya gak berharga? Hey, hello, banyak orang Kristen yang hidup merasa tidak berharga. Ya, karena berbagai macam faktor, lahir dari tengah keluarga yang mungkin kekurangan, broken home, atau mungkin dalam perjalanan pertumbuhan dia suka dilecehkan orang dengan perkataan yang jelek, dibully orang, sehingga merasa gak berharga. Kalau Anda pikirannya merasa gak berharga, hey, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Untuk membuat Anda diselamatkan, dia mati di kayu salib. Harga darah Yesus gak akan bisa dibeli oleh apapun di muka bumi ini. Karena Anda berharga. Katakan saya berharga. Apa yang di pikiranmu? Ragu? Putus asa? Ya, marah mungkin. Jangan-jangan Anda sedang dikuasai oleh kemarahan. Kalau Anda itu, hari ini mari kita berangkat bersama-sama untuk membuat hatimu dipulihkan dan tidak dipenuhi oleh kemarahan. Marah boleh, tapi dikuasai kemarahan, oh tidak boleh. Serius, benci, kemarahan, kebencian, memutuskan sebuah relationship. Apa kata Tuhan waktu Adam dan Hawa bersembunyi di Taman Eden? Masih ingat tak? Adam apa kata Tuhan waktu mencari Adam di Taman Eden? Adam, di manakah engkau? Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak di mana Adam? Tahu. Tapi ada dua kebenaran yang sebenarnya firman Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan memulai sebuah komunikasi. Apa maksudnya? Ya, membangun relationship, membangun hubungan. Jadi komunikasi itu membangun apa? Hubungan. Yang kedua, kebenarannya adalah seberdosa-berdosanya Adam. Kan memang gara-gara Adam kita berdosa kan, betul enggak? Ya enggak? Padahal yang makan duluan siapa? Hawa, makanya Hawa nafsu bukan Adam nafsu. Just kidding. Tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus yang membuat Anda diselamatkan. Oke? Kebenaran yang kedua soal Tuhan bertanya di manakah engkau? Tuhan mau berkata begini, Adam, seberdosa-berdosa engkau. Walaupun dosa yang kau buat membuat engkau ya jatuh di dalam dosa, jatuh dalam kejahatan. Akibat dosa adalah maut. Tapi Tuhan mau berkata begini, aku menerima kamu. Walaupun konsekuensinya ada, tapi kebenarannya Tuhan mau berkata, aku menerima kamu, makanya aku cari kamu. Beda.
Dosa membuat hubungan menjadi rusak. Saya mau tanya, kalau Anda lagi marahan di rumah suami dan istri, ngomong-ngomongan enggak? Ngomong-ngomongan apa diam-diaman? Apakah cuma saya yang pernah diam-diaman di rumah? Semua yang lain bagus-bagus di rumah ya. Saya berdoa begitu. Siapa yang pernah diam-diaman di rumah katakan ye. Kenapa diam-diaman? Ya karena tadi, yang salah sopo. Sorry. Dalam perjalanan keluarga saya bukan laki-laki sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ya, saya juga belajar, saya belajar. Iya pernah diam-diaman. Tapi tahu nggak kalau diam-diaman apa yang terjadi? Rumah tuh rasanya serem banget. Kucing lewat pun kita marah gitu. Anak ribut pun kita marah. Gitu saudara. Nah maksud saya itu begini. Kemarahan, kebencian memutuskan sebuah hubungan. Tapi membangun komunikasi, menyambung sebuah hubungan. Ya. Nah, waktu Tuhan berkata, di manakah engkau Adam? Tuhan mau bangun komunikasi, mau terima Adam. Hari ini kalau Anda tahu Anda di mana, sebenarnya Tuhan berkata begini. Ya, realnya kalau Anda berkata, saya sedang berdosa pastor, saya sedang rusak, saya sedang dalam persoalan rumah tangga. Nah apa-apa, itu realnya. Tuhan berkata begini, ayo aku mau pulihkan kamu. Itu maksudnya. Hari ini kalau Anda tahu Anda di mana, Tuhan berkata begini, ayo saya mau tuntunmu di jalan yang benar. Itu maksudnya. Tapi banyak orang yang gak mau sadar akan keadaannya pada waktu ini. Dia menutup keadaannya dengan segala sesuatu yang lain. Padahal ada masalah yang sebenarnya Tuhan berkata, aku mau pulihkan engkau. Aku mau sembuhkan engkau. Ya, ada di mana pikiranmu? Kalau hari ini engkau butuh ditolong Tuhan, ngomong aja Tuhan aku butuh. Aku udah bingung nih Tuhan, jalannya apa? Tolong aku Tuhan. Itu saja. Ya, mungkin ada sedang punya kok rencana jahat. Lu jangan salah, ada orang yang memikirkan apa yang jahat. Kapan gue punya kesempatan untuk nusuk kamu? Kapan? Tunggu. Jadi ada orang yang berdoa, aku tunggu waktunya dia hancur Tuhan. Aku tunggu dia jatuh Tuhan. Hey, hello. Saya pikir apa yang Anda pikirkan tentang musuhmu pun apa yang baik. Katakan amin. Tentang sainganmu yang baik. Katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ada yang udah mau menyerah. Ada yang mau mundur. Hal yang terakhir. Klik. Ini yang harus Anda taruh di pikiranmu. Bukan yang tadi. Ini. Ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara. Satu, semua yang apa? Baca sama-sama ya. 1. 2. 3. Dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disedup kebajikan dan patut dipuji apa? Jadi yang tadi, yang slide sebelumnya jangan dipikirkan. Kalau mungkin ada sedang alami, biarkan Tuhan tolongmu untuk supaya Tuhan memulihkanmu. Kemudian ganti dengan ini. Yang benar. Kalau yang dipikiranmu salah, buang. Kalau sulit dibuang, minta Tuhan. Supaya Tuhan menolongmu supaya membuang pikiran yang salah. Isi dengan yang benar. Saudara, yang mulia. Apakah yang Anda lakukan itu mulia atau justru membuat Anda berdosa? Adil, suci, manis. Semua yang sedap didengar. Tahu sedap didengar ya? Bukan cuma sedap dimakan, tapi sedap didengar. Kalau Anda makan makanan yang sedap tuh enakan dimakan. Tapi kalau Anda mendengar kata-kata yang tidak sedap, itu memanaskan apa saudara? Telinga dan pikiran. Usahakanlah untuk punya perkataan yang baik. Yang enak didengar, yang membangun satu dengan yang lain. Jadi hari ini saya mau ingatin lewat firman Tuhan. Arah pikiranmu akan menuntun engkau berjalan kemana. Pastikan hari ini pikiranmu terisi dengan apa yang benar. Yang datangnya daripada firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Kiralah bataka shika karara. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu biar Tuhan menjamah engkau pagi hari ini. Biar Tuhan menjamah pikiranmu, menjamah hatimu, menjamah seluruh kehidupanmu.
menjernihkan engkau, memulihkan engkau. Memiliki pemikiran-pemikiran yang baru, yang sehat, yang benar. Haleluya. 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 Iralabalaba sakaralabalabo. Tuhan jamah engkau, Tuhan jamah engkau, Tuhan pulihkan engkau. Nalamaya sadara lalamo, nalamaya se, kiralamalamo. Tuhan, 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 jamah umatmu, jamah umatmu. Come Holy Spirit, jamah kami ya Tuhan, jamah pikiran kami, jamah hati kami. Kami mau buang setiap yang jahat, kami mau buang setiap yang tidak baik. Kami mau izinkan yang benar, yang sehat, yang baik ada di pikiran kami. Lama-lama sana nalamo, kira lama-lama sana nalamo. Tuhan jamah engkau, Tuhan jamah engkau, jamah engkau, jamah engkau. Bila lama syakara lama lama, lama sekerere, apakah pasti karala? Bila lama sadara, lama sadara, papa syakara. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa yang Kau beri buat kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan, persepuluhan, ucapan syukur yang kami bawa di rumah Tuhan. Persembahan yang telah kami transfer ke rekening gereja. Tuhan memberkati. Dan yang kami percaya berkat Tuhanlah yang akan membuat kami hidup dalam segala kelimpahan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat ini datang kepadamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah segala pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah hari-hari yang engkau akan jalani. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati engkau. Engkau sehat, engkau sembuh, engkau penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena Tuhan menyertai kita. Hari ini, besok sampai hari Maranatha. Tuhan menjemput kita semua. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai akhir nafasku.